Sebentar, ini tadi saya tutup soalnya tadi ya. Tadi saya menutup di mana ya? Download. Tadi terbuka, tapi sekarang kok tertutup tadi. Oh ini ada. Enggak ada. Tadi tertutup. Jumlah ini. Oh ini ada ya. Bentar, kalau tidak salah ini ada ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ya, angkatan 17 itu ini dari ini kok angkatan 17 ya, Mbak? Ini angkatan 17. Oh, ini angkatan Bapak Ibu angkatan 18 ya. Nah, jadi angkatan 16 ya, angkatan 16 ini mengerjakan tesisnya ya atau tugas akhirnya itu hanya 4 bulan. Itu yang lulus 3 semester adalah ini Bapak Ibu 33 gitu ya. Sedangkan angkatan 17 ini sudah kita bagi dosennya dari 53, nanti kita tunggu yang ujian di bulan Agustus ya, karena untuk wisuda Oktober terakhir ujian adalah 30 Agustus. Nanti berapa yang lulus. Nah, Bapak Ibu ini jumlahnya ada 60 berapa Mbak Nur? 65 gitu ya. 65 harapan kami ya tentunya Bapak Ibu bisa lulus 3 semester semua. Apalagi ini diawali dari semester 2 ya Bapak Ibu. Di awal Bapak Ibu nanti sudah diharapkan di semester ini nanti Bapak Ibu di akhir semester semuanya sudah ujian proposal tesis gitu ya. Sehingga nanti di semester 3 Bapak Ibu tinggal apa ya? Tinggal ujian lah ya, tinggal ujian hasil seperti itu. Itu harapan kami dari Prodi. Nah, Bapak Ibu untuk kurikulum yang baru ini, untuk tugas akhir itu ada 3 ya Bapak Ibu ya, ada tesis, ada publikasi, dan satunya ada proyek. Ini proyeknya tadi saya hapus ya. Nanti saya jelaskan untuk proyeknya. Ini berdasarkan aturan baru ya Bapak Ibu ya, kita menyesuaikan aturan baru itu untuk tugas akhirnya itu ada 3 kita. Tesis ini merupakan tugas akhir ya mahasiswa untuk jenjang S2. Tesis ini biasanya risetnya ini adalah riset ya, berbasis riset. Risetnya ada yang bersifat ini asosiatif gitu ya, misalnya analisis apalah kompetensi kepemimpinan kepala sekolah terhadap bla 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 seperti itu. Ada yang eksperimen gitu ya, misalnya tentang perlakuan project based learning dan apa ya, mungkin dan STEM apa terhadap apalah seperti itu. Ada yang R&D, Research and Development atau pengembangan. Jadi tesis ini ada yang kualitatif jarang Bapak Ibu. Tapi ini ada yang method ya. Jadi ada riset asosiatif ya atau korelasional. Kemudian ada yang eksperimen dan ada yang method gitu ya. Kemudian Bapak Ibu kalau itu sudah biasa nanti Bapak Ibu contoh-contoh sudah banyak ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ada yang mengambil nanti tugas akhirnya publikasi luarannya, kalau tesis luarannya bisa proceeding internasional, jurnal internasional, dan HAKI untuk yang research and development atau pengembangan. Sedangkan untuk publikasi ini disiapkan untuk Sinta 2 atau jurnal internasional. Nah, untuk proyek itu akan berbeda Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu ini kenapa kita kumpulkan Bapak Ibu nanti setelah pengajuan judul, karena untuk dosbing itu Bapak Ibu ya, dosbing itu kan Bapak Ibu belum mengenal semua dosen di MPD karena belum semuanya mengajar kan begitu ya Bapak Ibu ya. Ada semua dosen yang terutama yang berhome base di MPD gitu ya, dan yang yang linear lah Bapak Ibu ya, itu ada di PGSD dan matematika sama bahasa Indonesia. Itu harus mendapatkan mahasiswa bimbingan semua itu ya. Mungkin yang MP tidak akan diajar oleh Pak siapa ini ya, Pak
Pak Erik mungkin, katakanlah seperti itu. Padahal Pak Erik juga punya kemampuan untuk membimbing mahasiswa yang terkait mungkin kompetensi guru, karena Pak Erik pernah menjadi asesor di tingkat kabupaten. Nah, ini tentu akan kami ratakan nanti Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu mungkin satu judul, 2 dosping, tapi nanti kami hanya akan memilih satu, ya. Yang satunya adalah pemerataan dari semua dosen yang ada di MPD. Saya rasa semua dosen sudah ini Bapak Ibu ya, sudah punya komitmen untuk membantu Bapak Ibu ini bisa lulus tiga mempunyai ini kebijakan juga Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada dosennya yang agak sulit gitu ya Bapak Ibu ya. Itu biasanya kalau memang sudah tidak ada jalan keluar, Bapak Ibu boleh berganti pembimbing gitu ya, tapi tidak semuanya gitu ya. Tentu ada pertimbangan khusus. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu, sebetulnya saya ingin Bapak Ibu itu biasanya kita memberi kelonggaran itu memilih 3 dosbing Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih satu, tapi karena ya Bapak Ibu ya, karena nanti ini kita harus melakukan pemerataan kepada semua dosen, mungkin Bapak Ibu memilih satu atau dua. Ini Pak Erik tidak ada ya, saya tadi belum berdiskusi dengan Pak Erik ya. Mungkin 2 lah Bapak Ibu ya, memilih 2 dosbing, tapi kami dari Prodi hanya akan menentukan satu dosen pembimbing. Yang satunya nanti adalah kebijakan dari Prodi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang pertama yang perlu kami informasikan pada Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu dikumpulkan semua di sini? Nanti saya berharap setelah Mbak Nurul menge-share link pengajuan judul dan dosbing, Bapak Ibu saya beri waktu sampai Senin ya. Senin akan kita rekap dan akan kita bagikan gitu ya. Akan kita rapatkan di tingkat prodi, kemudian akan kita bagikan pada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu sambil mengikuti perkuliahan ya, sambil mengikuti perkuliahan nanti Bapak Ibu bisa menyusun proposal gitu ya, bisa menyusun proposal. Tentu mahasiswa yang luar kota ya, yang jauh gitu, ini ada dari Boyolali Mbak? Enggak ada ya? Semuanya Pati, Jepara, Kudus ya? Oh, karena ini mahasiswanya tidak ada yang dari luar kota jauh, jadi monggo mau konsultasi by WA, by telepon, atau mau datang ke kampus tidak ada masalah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu tidak merasa terbebani lah begitu ya, karena kita kan lebih banyak online. Saya khawatir nanti Bapak Ibu sering ke kampus merasa capek, terbebani, itu kan juga kita tidak enak, karena di mana-mana kan sekarang kita kuliah lebih fleksibel begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus hadir ke kampus, tapi sering-sering ke kampus kami senang Bapak Ibu ya. Tapi kan itu Bapak Ibu yang repot kan, yang seperti itu. Nah, untuk proyek Bapak Ibu ya, jadi untuk tesis luarannya adalah proceeding internasional, jurnal internasional ya, haki bagi yang tesisnya adalah pengembangan. Dan tentu plus ini salah satunya ya, bisa jurnal, bisa proceeding Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu Bapak. Kalau sudah masuk proceeding internasional ya sudah, tidak perlu jurnal internasional. Tapi kalau research and development antara dua ini milih satu plus haki Bapak Ibu. Hakinya atas nama Bapak Ibu ya, biar produk yang dikembangkan itu tidak sia-sia tapi ada jejaknya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya haki itu berlaku sampai berapa tahun Mbak Nurul? Ya mungkin sampai puluhan tahun Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, itu terkait tugas akhir ya. Untuk tadi mana ya? Itu Bapak Ibu bisa membuat buku, bisa membuat modul, bahan ajar, model seperti itu. Nah, ini harapannya gitu ya. Nanti luarannya Bapak Ibu ya, luarannya itu ini bisa haki, kemudian jurnal nasional, ini tidak jurnal internasional Bapak Ibu ya, tuntutannya adalah jurnal nasional, ini minimal adalah Sinta 3 dan 4. Kalau tadi ya? Kalau publikasi ini Sinta 2 Bapak Ibu ya. Sinta 3 enggak bisa karena
Ya ini yang kita sepakati, kalau Bapak Ibu tidak membuat tesis tapi membuat publikasi, yang dituju adalah jurnal Sinta 2 dan jurnal internasional yang terindeks Scopus. Jurnal internasional bereputasi itu adalah jurnal yang terindeks Scopus Bapak Ibu ya. Nah, kalau proyek Bapak Ibu, nah ini adalah HQ yang pertama, kemudian yang kedua adalah ini jurnal nasional Sinta 3 dan 4. Kemudian publikasi ini terbit di media massa. Kemudian ada ini apa ya? Ini ada poster ya, membuat poster. Kemudian ada ini ya program bisa di sosial media. Nah, ini usulan menurut saya bagus juga gitu ya. Jadi bentuknya seperti apa ya? Seperti laporan ketika kita menyusun membuat sebuah proyek. Beda enggak dengan tesis ya? Beda ya Bapak Ibu ya. Kalau tesis kan metodologinya itu metodologi yang sudah terstandar gitu ya. Karena riset jelas. Riset pendekatannya kan kuantitatif, kualitatif, aturannya kan jelas. Bapak Ibu kalau di lapangan terkait dengan proyek kan juga sudah sering membimbing peserta didik. Nah ini proyek ini tentu sudah ada rambu-rambunya juga gitu ya. Nah untuk ini Bapak Ibu, untuk semuanya baik itu tugas akhir berbentuk tesis, proyek dan publikasi, semuanya harus membuat proposal Bapak Ibu. Nah untuk tesis gitu ya, membuat bab 1, 2, dan 3 gitu ya. Ini ada panduan tesisnya lah. Untuk panduan proyek dan publikasi inilah yang kami belum mengeluarkannya Bapak Ibu ya. Mohon doanya nanti mudah-mudahan di minggu-minggu ini bisa kita keluarkan. Kalau proyek kita membuat proposal yang isinya di dalamnya adalah perencanaan, prosesnya seperti apa, evaluasinya seperti apa, produknya apa, kriterianya seperti apa, seperti itu. Kalau publikasi, Bapak Ibu membuat proposal, membuat judul, abstrak, di dalamnya ada tujuan dan metode, kemudian ada pendahuluan teori dan metode. Itu Bapak Ibu ya, bedanya kalau tesis ini kan bab 1 ini kan juga pendahuluan ya, latar belakang, tujuan, rumusan masalah, bla bla seperti itu. Tapi kalau publikasi di pendahuluan tidak perlu seperti itu, begitu Bapak Ibu ya. Itu untuk ini ya, untuk tugas akhir kita, tugas akhir MPD. Itu saya hanya memberi penjelasan sementara seperti itu Bapak Ibu, dan ini nanti Mbak Nurul akan meng-share ini link pengajuan judul, Mbak mohon di-share di grup Mbak gitu ya. Bapak Ibu silahkan direnungkan gitu ya. Kalau ingin lulus 3 semester nanti proses seperti apa, nggak usah dipikir berat-berat Bapak Ibu, santai-santai aja ya. Bapak Ibu masih punya waktu berdiskusi dengan Bapak Ibu dosen di ini, di mata kuliah ini seminar kelayakan, dan Bapak Ibu nanti kalau sudah dapat dosbing bisa juga bimbingan dengan dosen tersebut. Jadi Bapak Ibu akan ada apa ya, masukan dari beberapa pintu gitu ya. Ada di perkuliahan, ada juga di luar perkuliahan. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Monggo. Ini tidak usah lama-lama ya Bapak Ibu ya, kita masih di kampus. Harusnya sudah tidak jam, sudah pulang ini harusnya, tapi kita masih di kampus. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Monggo Pak Yulianto. Oke, terima kasih, Bu. Ini kan masih kalau besok Senin mungkin kan kita juga masih itu, Bu ya, masih awang-awangan, Bu ya. Karena masih ada apa ya, istilahnya kan dadakan juga ini hari Kamis, Jumat, Sabtu kita ada perkuliahan. Kan hanya ini Pak, hanya judul aja. Judul nanti masih bisa diperbaiki Pak. Oh itu berarti intinya hanya itu Bu ya, hanya untuk garis besarnya dulu Bu ya. Iya, nanti judul bisa dibicarakan dengan dosen pengampu di mata kuliah, dan Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan dosbing, dosen pembimbingnya juga. Oh gitu ya. Ini biar perkuliahan untuk mata kuliah ini itu biar lebih fokus begitu Pak. Lebih fokus, Bapak Ibu lebih fokus ke apa yang mau dikerjakan untuk sebagai syarat tugas akhir ini. Oh gitu. Iya Bu, siap Bu. Itu ya Pak. Monggo yang lain. Mohon izin bertanya. Jadi Bu siapa ini? Bu siapa Mbak Nurul? Bu Junavia. Monggo Bu. Nggih, untuk publikasi nggih Bu, karena saya masih belum memahami betul nggih.
untuk publikasi itu apakah nanti itu kan Sinta 2 ya? Apakah nanti bisa dari kampus lain ya? Apa harus dari UMK sendiri? Oh iya, Bu, bisa di mana-mana, Bu. Malah tidak saya sarankan di UMK. Di Oh, UMK belum, yang Sinta 2 hanya di ini, Bu, di ekonomi, di manajemen ya. Kalau yang di ini belum ada yang Sinta 2, Sinta 3, Bu. Sinta 3 dan 4, Bu. oh ngajar nih, matur Ya, suwun Bu. ya, sebaiknya di luar UMK gitu ya. Sinta 2 menurut saya juga tidak begitu sulit gitu ya. Yang penting inilah disiapkan dengan baik dalam waktu ini ya, 2 semester ini menurut saya bisa publish malahan ya. Insya Allah. Mohon doanya Bu. Iya. Hmm. Oh iya iya. Oh iya silakan Bu, monggo siapa yang mau bertanya Bu Sri Utaminingsih namanya seperti saya ya. Oke Bu, izin bertanya nggih Bu sebelumnya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi monggo. wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih atas waktunya Ibu. Saya mohon izin bertanya terkait tesis R&D atau pengembangan. Tadi kan syaratnya adalah salah satunya yaitu haki atau hak cipta nggih Bu. Nah, untuk media kemudian kita ke haki itu kan membutuhkan waktu beberapa lama nggih Bu. Nah, untuk pengajuan haki kita apakah sesudah selesai bimbingan di semester 3 itu apakah atau bisa lebih awal seperti itu Bu? Takutnya nanti kan semisal kita sudah punya tesis, mohon maaf, sudah punya proposal, sudah jadi, sudah punya media, sudah jadi, takutnya nggak di ACC sama dosen pembimbing gitu. Apakah ada kemungkinan seperti itu, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri Utami ya. Jadi untuk Haki ini Bu, selama ini tidak ada kendala kok Bu. Haki itu 30 menit jadi Ibu dapat sertifikat yang menguruskan kita Bu. Ibu tinggal menyiapkan syarat-syaratnya gitu ya. Jadi insya Allah tidak ada kendala Bu. Sebaiknya pengajuan Haki ya setelah selesai Bu. Setelah selesai mungkin mau ujian gitu ya atau mau sudah melalui tahapan lah Bu gitu ya. Tidak kemudian belum ujian kelayakan ya atau belum ini kok sudah dihakikan nanti ya malah ini Bu. Sebaiknya menurut saya setelah selesai baru kita menghakikan. Gitu Oke. Bu Sri. Berarti bantuan dari kampus juga ya Bu untuk hakinya nggih. Iya. Oke, Ini terima kasih Bu. semuanya yang haki kita yang menguruskan gitu ya. Bapak Ibu tinggal menyiapkan persyaratan. Nah, murah kok, berapa Mbak? 200 ya? Untuk yang non ini komputer gitu ya atau non teknologi itu sekitar 200. Tapi kalau aplikasi yang berbentuk ada ini teknologinya komputernya itu sekitar 400 ya Mbak. Oh, 300 sampai 600. Jadi tidak mahal Bu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Baik, monggo. Ada yang lain Bapak Ibu? Monggo saya silahkan. Ada yang tidak bertemu kan susah ya. Jadi Bapak Ibu tidak ada masalah. Judul itu yang Bapak Ibu ajukan nanti masih bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing dan masih bisa berganti ya. Tapi saya menyarankan jangan sampai bergantinya itu malah ini Bapak Ibu ya. Malah jauh dari apa ya, dari yang diajukan awal misalnya. Ada yang mengajukan tentang pengaruh bla bla bla, terus dirubah oleh dosennya menjadi hubungan atau korelasi. Nah, menurut saya untuk mahasiswa S2 ya sebaiknya tidak mencari korelasi lah ya. Nah, itu turun mahasiswa S1 mungkin lebih tepat mencari korelasi. Jadi kalau saya tidak masalah dirubah ya, tapi jangan menurun kualitasnya. Itu harapan kami dari Prodi Bapak Ibu ya. Dan kalaupun kemudian terjadi perubahan ya dengan dosbing, tapi Bapak Ibu merasa tidak sanggup ya tidak apa-apa, disampaikan aja bahwa kalau berubah judulnya seperti ini, misal tuntutan dosbingnya berat, Bapak Ibu tidak mampu ya tidak apa-apa ya. Tapi tadi perubahan dari yang awal kemudian ke konsultasi dosbing itu sebaiknya terjadi peningkatan kualitas gitu ya Bapak Ibu ya, karena kita tidak menyeleksi judul Bapak Ibu. Judulnya yang penting udah ada layak menjadi TC itu kita beri dosbing. Cuma harapan saya tadi misalnya ada judul apa ya Bapak Ibu ya sifatnya itu belum matang ya tadi
eh, mungkin kaitannya persepsi bla 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 gitu. Itu kan persepsi itu kan menurut saya mahasiswa S2 mengukur persepsi kok saya rasa kok jarang gitu ya. Jadi sebaiknya ya tidak persepsi lah gitu ya. Itu tetap kita beri dosbing, tapi ke dosbingnya perlu dijelaskan ya, perlu berdiskusi lagi apakah judul tersebut kalau untuk mahasiswa program magister sebagai tugas akhir ya, karena tugas akhir ini kan sebagai syarat selesainya bahwa mahasiswa sudah menempuh program magister kan Bapak Ibu ya, sebaiknya kualitasnya tidak sama dengan tugas misalnya membuat media. Mungkin mata kuliah yang konsentrasi PGSD, misalnya pengembangan IPS, pengembangan IPAS, pengembangan IPS, pengembangan IPA, mungkin ada pembuatan media sebagai tugas mata kuliah. Tentu akan berbeda kalau sebagai tugas akhir. Bapak Ibu nanti bisa membedakan gitu ya. Kalau itu sebagai tugas akhir dan sebagai tugas mata kuliah. Begitu Bapak Ibu. Ngajukan apa? Ada yang lain Bapak Ibu? Pak Yulianto bagaimana? Sudah jelas? Masih ngawang-ngawang dari judul dulu. Oh, masih ngawang-ngawang. Bu Esther tanya, Oh, Bu Esther, iya. Monggo silakan, Bu. Ya, tadi saya mendengar informasi dari Bu Ut bahwa jumlah SKS-nya kita bertambah lumayan banyak ya Bu ya, Iya. ketentuan dari kementerian. Nah, untuk ketentuannya kita mau lulus 3 semester berarti nanti akan ada pemadatan jumlah SKS-nya juga ya Bu ya berarti. Karena kalau dilihat penjumlah selisihnya lumayan banyak Banyak di dari semester sebelumnya. 1. Iya, jadi yang paling banyak di semester 1 Bu sudah Ibu tempuh, di semester 2 ini, di semester 3 sama ya. Hanya ada penambahan saya rasa di semester 3 sama lah dengan yang kemarin Bu. Jadi yang bertambah itu di semester 1, yang awalnya 5 mata kuliah menjadi berapa Mbak? 7 ya? 6. 6. Menjadi 6 mata kuliah gitu ya. Di semester 2 yang awalnya 4 menjadi 5, Bu. 5 apa 6? 6 gitu ya. 6 Tapi juga. kalau di semester 3 sama, Bu. Sama. Biasanya piro? Kan berarti sama. TC, berarti sama. Yang semester 3 sama, Bu. Oh, sama. Begitu. Berarti kalau misalkan nih nanti kita buat tugas akhir sebelum semester 3 selesai, kita masih tetap ada perkuliahan begitu ya. Kalau misalnya kita misalnya buat tesis selesainya nggak sampai selesai di akhir semester 3, tapi tadi Bu targetnya kan ujian proposal, Bu. Oh, iya. Dan instrumen atau alat untuk mengumpulkan data itu sudah siap lah Bu gitu ya. Karena selesai tidak selesai kan kami harus mengeluarkan nilai Bu, tetap Ibu akan mendapat nilai. Jadi apapun itu nanti di ini Bu dikumpulkan. Karena kalau nilai di semester 2 kan kami tidak bisa molor Bu, harus apapun harus tetap memberi nilai di sistem. Ya. Jadi walau mungkin Ibu masih berproses, tapi nilai sudah akan keluar. Ya targetnya kan semua mendapat nilai A kan Bu. Amin. Amin Bu. Tapi kan juga tergantung dosennya masing-masing kan, dosennya banyak Bu yang mengampu ini untuk seminar kelayakan ini banyak dosennya itu ya. Jadi tergantung dari Bapak Ibu lah nanti seperti apa gitu ya. Sejauh mana progres Bapak Ibu di dalam menyiapkan tugas akhir ini. Kalau Bapak Ibu kok sudah ujian proposal, kemudian instrumennya bagus, pasti dapat A itu ya. Jadi ini sambil Bapak Ibu sambil kuliah, nanti kita beri dosbing, Bapak Ibu sambil bimbingan, gitu ya. Jadi nanti kesulitan-kesulitan yang dihadapi di dalam menyusun proposal bisa didiskusikan dengan dosbing, bisa didiskusikan pada saat mata kuliah, Bapak Ibu. Kan malah enak. Kebetulan saya tertarik untuk membuat proyek, Bu. Cuma untuk jangka waktu yang sesingkat itu mungkin nggak ya, Bu? Saya kok jadi ceper. Ya mungkin lah Bu, kan ya baru proposal. Kan semester 2 ini kan proposal ya Bu ya. Kalau semester 1 itu kan kita dasar-dasarnya ya Bu ya. Mungkin nama mata kuliahnya memang agak
saya kemarin juga agak ini ya, seminar rancangan itu kayak kita sudah menyusun rancangan. Padahal Bapak Ibu kan belum final kan? Ya. Mungkin di semester 1 itu pendalaman mungkin apa ini teori-teori yang mau dipakai untuk riset apa-apa mungkin lebih ke sana. Nah, semester 2 ini harapan saya Bapak Ibu ya, harapan prodi benar-benar proposal itu sudah final gitu ya. Bapak Ibu di libur nanti setelah semester ini Bapak Ibu sudah ambil data gitu ya. Sehingga masuk semester 3 sudah olah data, itu cukup bagus dibanding kakak kelas Bu. Kurang 4 bulan. Jadi Ibu sudah selangkah lebih maju ya dibanding kakak kelas Bu. Jadi kalau tidak lulus 3 semester menurut saya ya dipertanyakan juga gitu ya, bukan salah prodi gitu ya. Tapi mungkin Waktunya lebih dikasih kelonggaran ya Bu ya. Terima kasih banyak loh Bu. Ya, waktunya lebih banyak lah Bapak Ibu lah ya. Jadi santai aja, tidak perlu Pak Yulianto mungkin perenungan juga gitu. Nanti setelah mengikuti perkuliahan awalnya mau ini berubah tidak ada masalah Pak itu ya. Tinggal komunikasi aja sama dosen ya. Begitu Bapak Ibu? Oke, itu saja Bu. Terima kasih. Baik, begitu ya Bapak Ibu ya, biar nanti Mbak Nurul segera mengeset dan Bapak Ibu punya waktu hari Senin atau hari Selasa Bapak Ibu, saya ikut aja. Pokoknya semakin cepat semakin baik Bapak Ibu, semakin jelas arah mata kuliah rancangan kelayakan ya, seminar kelayakan tugas akhir di semester 2. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bu Ut, pertanyaan terakhir Bu Ut. Oke, silakan monggo. Apakah yang untuk kemarin yang angkatan 16 ya berarti ya yang kemarin apakah itu ada yang sudah publish Bu Teh? Apa namanya? Belum, tidak ada Bu, tidak ada. Ya. Belum Tapi pernah. kalau project ada Bu, kalau project ada 1 atau 2 ya Mbak, Pak Ali. Oh gitu. Berarti yang publish belum ada ya Bu ya? Belum ada Bu, belum yang publikasi belum ada. Nanti kalau publikasi nanti mau saya sendirikan, saya kasih dosbing yang spesial begitu Bu, sehingga benar-benar dibimbing mulai dari awal dan nanti harapannya di akhir semester 3 sudah bisa publish begitu. Karena kan tidak menyusun tesis, tidak buat project, buatnya kan publikasi. Oke, terima kasih Bu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya rasa cukup ya. Nanti kalau ada apa-apa boleh japri saya Bapak Ibu itu ya. Dan ini nanti biar segera di-share oleh Mbak Nurul untuk linknya. Bapak Ibu bisa mengisi mungkin hari Senin lah atau Selasa lah Bu, enggak apa-apa. Tapi saya usahakan sebelum hari Kamis di minggu depan Bapak Ibu sudah mendapatkan pengumuman terkait dengan dosbing yang nantinya akan membimbing Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu ya, mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.